Shalom dan salam sejahtera kepada para pendengar audio Renungan Sentapan Firman Tuhan. Ya, semoga semuanya di dalam keadaan sihat belaka. Bertemu lagi dengan saya pada hari ini dalam ruangan audio Renungan Sentapan Firman Tuhan ini dalam Minggu Prapaskah kedua, Selasa 15 bulan 3 2022. Tema renungan saya pada hari ini adalah hidup serta dalam gereja dengan kerendahan diri. Bahan renungan kita hari ini ialah Injil Matius bab 23 ayat 1 hingga 12. Marilah kita mendengarkannya dan marilah kita mulai dengan tanda salib. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mahu menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat di dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Yesus Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, kita telah memasuki Minggu Prapaskah kedua, dan semoga semuanya masih di dalam keadaan berpuasa dan sampai hari ini, dan mudah-mudahan kita dapat akhiri puasa dan pantang kita di perayaan Paskah gembira nanti. Saudara dan saudari yang terkasih, di dalam kita mahu diperbaharui dan ditambah tingkatkan keimanan kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Di dalam suasana Prapaskah ini, mari kita renungkan nasihat Tuhan Yesus di dalam pembacaan yang baru sebentar tadi kita dengarkan bersama. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kita tahu siapa Musa. Dia adalah seorang nabi
dan pemimpin, di mana Musa telah memimpin orang-orang Israel keluar dari perhambaan di Mesir. Dan bukan itu saja, Musa juga telah mewujudkan hukum-hukum Taurat, termasuklah 10 hukum yang kita terima sebagai tunjang ajaran Gereja Katolik. Nah, ajaran Tuhan Yesus ini mencabar kita. Siapakah kita dan apapun tugasan kita di dalam gereja. Sama ada kita seorang padri, katekis, ejikiti MPP, ejikiti cook, ejikiti sumber keuangan gereja, ejikiti kerasulan wanita, ejikiti kerasulan belia, ejikiti kikidi, dan sebagainya. Di dalam sinarai jawatan dan tugasan ini, jelas sekali kita adalah harapan dan tunjang gereja kita. Keterlibatan dan keaktifan kita yang menentukan wajah atau kewibawaan gereja kita. Dan sebenarnya setiap kita telah dipilih oleh Allah sendiri sesuai dengan keadaan, kemampuan, ataupun talenta masing-masing yang kita miliki. Namun ada 2 perkara yang Tuhan Yesus mahu dari kita lewat dari pembacaan ini, yaitu yang pertama, kehidupan aktif kita di dalam gereja dan community. Dalam sinarai tugasan-tugasan yang saya sebutkan tadi, mari kita sadari bersama, adakah kita menjalankan tugas ataupun tanggung jawab seperti ahli Taurat atau orang-orang Farisi? Adakah keterlibatan kita hanya pandai bercakap, mengarah, dan menyalahkan bila sesuatu hal gagal atau tidak terlaksana, sedangkan diri sendiri tidak terlibat serta dalam apa-apa tugasan atau keaktifan, dan juga di dalam mesyuarat. Ada yang lentang, tetapi tiada tindakan, dengan kata lain hanya pandai bercakap. Dan yang kedua, di dalam pembacaan ini juga Tuhan Yesus mahu kita senantiasa rendah diri. Maka dengan itu, mari kita periksa diri kita. Adakah selama di dalam apapun tugasan atau pelayanan kita, adakah kita ini suka menunjuk-nunjuk dan suka memandang rendah atau memperkecil-kecilkan orang lain? Ini jelas di dalam kata-kata Yesus. Jangan suka disebut rabi, karena kita semua adalah sama, yaitu satu saudara, yaitu hanya sama rata, dan tiada yang kecil, tiada yang besar, dan tiada yang istimewa dan yang paling terbelakang di depan mata Tuhan. Jangan menganggap diri itu berkuasa yang Yesus sebut sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapa, yaitu yang berkuasa, yaitu Tuhan Allah, dan juga
Jangan suka meninggikan diri sebagai pemimpin, karena hanya satu pemimpin, yaitu Tuhan Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih, banyak di antara kita memang berkebolehan dan berpendidikan, dan sehingga mungkin banyak di antara kita yang lupa, sehingga segala pelayanan atau tugasan kita itu adalah terbaik, dan kita lupa kita mau minta siapakah sebenarnya guru itu, pemimpin itu, dan yang berkuasa itu. Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih, kadangkala ada juga sikap sesetengah begini. Oh, saya ini padi. Oh, saya ini ketikis. Oh, saya ini impipi. Bah, atau oh, saya ini tinggi pendidikan, bah. Dan kadang kedudukan saya adalah orang yang beradab, bah, orang kaya. Sikap yang tidak mau ditegur atau sikap tinggi diri yang berkemungkinan menyebabkan ada orang lain yang tersinggung atau undur diri atau meninggalkan gereja. Tetapi saya harap tiadalah di dalam kalangan umat kita yang berkeadaan ataupun sedemikian rupa. Lagipun di dalam pembacaan yang kita dengar sebentar tadi, di dalam renungan yang kita dengar sebentar tadi, yang terakhir diakhiri dengan kata-kata Tuhan Yesus, yaitu siapa kita dan apapun kedudukan kita, Yesus mau kita semua menjadi pelayan. Atau pindah kata, semua kita adalah pelayan, dan sikap kita yang selalu mau merendahkan diri adalah yang Tuhan mau, dan kita akan ditinggikan olehnya sendiri. Sekian, kita bertemu lagi di bulan hadapan. Semoga kita diberkati dan dilindungi dari sebarang masalah dan dari segala sakit penyakit dan lebih-lebih lagi dosa. Semoga Tuhan memberkati kita semua atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.